salam sejahtera. Yang terhormat para penguji UKIM PPG dalam jabatan pendidikan agama Katolik LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Perkenalkan, saya Sisilia Mona Asri, guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 4 Sangatta Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pendidikan agama Katolik pada LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang, gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 1 Desember 2023, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 7 semester 1 di SMP Negeri 4 Sangatta Utara dengan materi Aku Citra Allah yang Unik. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Memberi salam bagi guru. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua diharapkan agar mampu mengenal diri kita sebagai citra Allah yang mana sesuai dengan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Pada anak-anak yang mau pimpin doa, silakan. Oh ya, Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah menciptakan dan memberikan kami ciri-khas, bakat, sifat, keunikan, serta karakter, sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah. Ya Tuhan, semoga ini pembelajaran yang diberikan untuk guru dapat kami mengerti dan dapat berguna bagi masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam berdoa dan berjalan. Oke, terima kasih kepada Tuhan. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada ini, Ibu cek dulu hadirannya ya. Ini ada semua atau ada yang tidak ada? Ada semua. Terima kasih atas hadirannya semua. Dari kita pada pagi hari ini kita belajar tentang Aku Citra Allah yang Unik. Nah, Aku Citra Allah yang Unik ini anak-anak nanti diharapkan untuk bisa mengenal keunikan diri anak-anak sendiri. Keunikan diri anak-anak sendiri itu seperti awal-awal sekolah ini, awal-awal mungkin dalam bulan-bulan awal anak-anak masuk sekolah, anak-anak merasakan ada perubahan, ada perbedaan dari SD ke SMP. Ada sesuatu yang beda, mulai dari penampilan anak-anak atau sesuatu yang anak-anak merasa, kok saya sekarang mungkin ada perubahan, saya semakin cantik, saya semakin bijaksana gitu kan, atau sifat-sifat saya semakin berubah. Dulu saya seperti anak-anak yang masih dalam SD, dan sekarang saya di SMP saya sudah punya ada perubahan, saya harus mengenal diri saya. Jadi baik, sebelumnya anak-anak, ibu mengharapkan anak-anak mampu mau mengenal diri anak-anak seperti apa, seperti yang dimaksudkan dalam citra Allah ini. Anak-anak merasa seperti apa itu? Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai citra Allah? Apa menurut anak-anak itu? Manusia sebagai sudut gambar dan serupa dengan Allah. Manusia memiliki bentuk manusia yang diciptakan sama seperti Allah. Manusia sama diciptakan sama seperti Allah, atau gambar atau serupa dengan Allah. Ada lagi yang lain? Manusia diciptakan untuk berhubungan dengan lain dan juga pada sesama manusia, di mana Allah menghendaki manusia dalam sesuatu dan tanpa batas. Dan itu tentang apa yang dimaksud dengan manusia sebagai citra Allah. Dan ada yang bisa disebutkan juga keunikan atau keistimewaan manusia itu sendiri, keistimewaan manusia itu sendiri. Manusia mempunyai kelebihan yang luar biasa,
yang diberikan akal dan kesadaran baik internal dan eksternal. Baik internal dan eksternal. Nah, terima kasih untuk kepada Steph. Dan di sini dari tujuan pembelajaran kita, anak diharapkan agar mampu menjelaskan arti dan makna manusia sebagai citra Allah yang unik berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, dan juga diharapkan anak-anak mampu menghargai sesamanya. Nah, untuk itu Ibu mau meminta dua anak untuk ke depan supaya anak-anak bisa melihat keunikan-keunikan dari teman-teman kamu atau keunikan-keunikan diri mereka. Silakan. Terima kasih kepada Olivia dan Astrid yang bersedia. Anak-anak melihat bagaimana keunikan teman-teman ini dari segi fisik. Keunikan dari segi fisik yang Tuhan berikan kepada teman-teman apa? Astrid memiliki dari segi fisik Astrid seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Dari segi fisik. Dari segi fisik, Astrid memiliki Astrid hidungnya mancung, apalagi lurus. Yang mana nama Astrid? Temanmu yang nama Astrid, ada perbedaannya dia dengan Olivia. Apa yang Olivia miliki? Olivia punya apa dari segi fisik? Ya, Teliti Bu. ya. Terus apa lagi? Itu dari segi fisik. Dari sifat selama ini dengan teman-teman, apa yang anak-anak lihat? Astrid punya sifat seperti apa? Olivia punya sifat seperti apa? Siapa yang galak? Astrid. Olivia? Pendiam. Nah, itulah keunikan-keunikan dari pribadi kita masing-masing. Keunikan atau keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita, setiap orang itu beda, sekalipun itu kembar. Dan kepada teman-teman berdua ini, mereka punya keistimewaan masing-masing, punya keunikan masing-masing, dan itu harus kita syukuri dan kita bangga serta kita kembangkan dalam kehidupan kita setiap hari, seperti sifat-sifat baik. Sifat-sifat baik itu kita dapat dari mana? Sifat-sifat baik dari Allah sendiri. Allah Maha Baik, anak-anak pun harus maha baik. Allah penuh cinta kepada sesama, anak-anak pun juga harus penuh cinta kepada sesama. Mungkin yang itu pada Olivia dan Ya, Bu. Jadi baik anak-anak, ini Ibu akan memberitahukan langkah-langkah untuk pembelajaran kita, apa saja yang harus kita siapkan sama pembelajaran ini. Yang pertama, anak-anak akan menyaksikan atau menonton video YouTube tentang kekuatan hati nurani dan akal sehat. Setelah itu, anak-anak akan masuk dalam diskusi kelompok tentang video yang sudah anak-anak saksikan. Setelah menyaksikan, anak-anak akan diteguhkan dalam bacaan kitab suci, yaitu dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Lalu anak-anak masuklah dalam kelompok. Anak-anak berdiskusi tentang aku citra Allah yang unik, bagaimana Allah memberikan kegembiraan kepada manusia sebagai citra Allah, sesuai dengan tugas dalam buku siswa yang sudah anak-anak punya. Selanjutnya, anak-anak akan mempresentasikan dalam kelompok hasil diskusinya. Itu nanti setiap presentasi akan bisa maju ke depan, maju ya. Dan dalam diskusi kelompok diharapkan keaktifan kalian dalam berdiskusi kelompok. Jadi terus ada yang membagi, siapa yang membaca, siapa yang menjawab, ya. Diharapkan kerjasama, jadi tidak ada yang bermain. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti anak-anak? Kita akan melihat tayangan video dari YouTube.
di YouTube tentang akal budi dan hati nurani yang sehat. Diharapkan anak-anak serius untuk menyaksikan sehingga sebentar ada pertanyaan anak-anak bisa menjawab dengan baik. Siap kelompok? Anak-anak semua siap? Jadi baik ya. Kekuatan hati nurani dan akal sehat. Ada seorang guru spiritual yang sangat terkenal. Dia memiliki banyak murid dan sangat dihormati banyak orang. Suatu hari ada seorang muridnya yang penasaran akan karakter asli guru tersebut dan memanggil seorang pembaca wajah untuk membaca wajah sang guru. Sang guru pun mengizinkannya. Si pembaca wajah berkata, bentuk wajah orang ini menandakan dia serakah. Bentuk kepala orang ini menandakan dia jahat. Murid-murid sang guru menjadi marah dan ingin mengusir si pembaca wajah. Namun sang guru menahan mereka dan mempersilahkan sang pembaca wajah untuk meneruskan. Si pembaca wajah berkata, dilihat dari bentuk hidungnya, orang ini kikir. Dilihat dari bentuk bibirnya, orang ini suka berbohong. Sang guru kemudian berterima kasih dan pembaca wajah itu pun pergi. Murid-muridnya merasa heran mengapa sang guru tidak marah dan malah mengucapkan terima kasih. Jadi seorang murid bertanya, guru, dia mengatakan hal-hal buruk tentang Anda. Mengapa guru diam saja? Saya sendiri sudah menjadi guru bertahun-tahun. Dan semua yang dikatakan pembaca wajah itu adalah bohong. Saya tidak pernah melihat satu kali pun guru bersifat atau melakukan seperti yang dia katakan. Sang guru kemudian berkata, apa yang dikatakan pembaca wajah itu semuanya adalah benar. Sifat asli saya memang adalah seperti itu. Namun si pembaca wajah itu tidak bisa membaca satu hal, bahwa selain sifat asli, seorang manusia yang memiliki hati nurani dan akal sehat. Saya memang aslinya bersifat buruk. Dengan hati nurani dan akal sehat yang saya miliki, saya bisa mengendalikan semua sifat buruk itu. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang sangat mungkin memiliki sifat yang buruk. Namun, setiap orang juga memiliki hati nurani dan akal sehat, serta menggunakan keduanya untuk menekan sifat-sifat buruknya. Oke, jadi baik. Anak-anak sudah menyaksikan tentang video kekuatan hati nurani dan akal sehat. Selanjutnya, anak-anak, tadi Ibu minta anak-anak konsentrasi ya, anak-anak untuk konsentrasi. Ibu harapkan anak-anak konsentrasi dan bisa menemukan jawaban yang akan diberikan kepada anak-anak. Dalam video tadi ceritanya seperti apa? Ceritanya seorang guru itu diminta apa? Diminta untuk apa? Bagaimana? Boleh? Dilihat dari segi wajah guru tadi. Dia adalah seorang yang seperti apa? Sifat-sifatnya? Sifat kikir, suka berbohong. Apakah murid-muridnya atau siswa-siswinya atau mahasiswanya itu percaya dengan yang dibilang oleh tidak baca? Tidak. Mengapa tidak? Bagi mereka gurunya seperti apa? Baik ya. Berarti tidak baiknya itu seperti apa? Baiknya
Dia suka menolong, apa lagi? Suka berbagi, Bu. Suka berbagi apa? Dia ramah, ya kan? Tapi dibilang pembaca aja dia sifatnya seperti jahat. Nah, gurunya marah atau tidak dengan membaca wajah ini? Jawabannya tidak marah. Mengapa dia tidak marah? Bagi dia apa? Bagi dia kekuatan hati nurani bagaimana? Bagi dia kekuatan hati nurani dan akal, kekuatan hati nurani dan akal sehatnya membuat dia mampu menjadi orang baik. Mungkin anak-anak itu punya sifat seperti itu ya. Mungkin di rumah anak-anak ini namanya remaja, gitu kan? Mungkin terlalu berbicara kasar. Tapi ketika anak berada di sekolah atau berada di dalam rumahnya, anak menunjukkan sifat yang baik. Sebenarnya anak-anak tidak suka sama orang itu, tetapi karena kekuatan hati nurani anak membuat anak-anak bisa melakukan hal yang baik. Itulah keunikan dari diri kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa membuat sesuatu menjadi baik karena kekuatan hati nurani dan akal sehat. Terima kasih sampai di sini. Ada pertanyaan untuk video kita yang sudah saksikan tadi? Tidak? Bagaimana? Membaca wajah siapa dari video ini? Membaca wajah siapa? Ada yang bisa jawab? Membaca wajah siapa ya? Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan seperti kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, berangkat itulah dan bertambah banyak, begitulah bumi dan takutkanlah itu berkuasa atas ikan di laut dan bumi di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam dulu. Jadi anak-anak kita sudah mendengar materi dari Andika membaca. Kembali ke kelompok masing-masing, silakan membaca Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 sambil anak-anak menemukan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita dalam Alkitab. Seperti penjelasan awal tadi, anak-anak akan berdiskusi kelompok, setelah itu mempresentasikannya. Silakan membaca. Ini isinya kelompoknya anak tulis ya. Silakan baca sudah. Diskusi ya. Diskusi kelompok lagi. Dan soalnya sudah ibu berikan kepada anak-anak, silakan anak-anak bisa menjawab ya. Oke. Waktu untuk diskusi kelompok dijalankan dengan serius dan kerjasamanya ya. Kalau yang tidak bawa ini alasan apa tuh loh? Tidak punya atau lupa aku gimana? Nanti seperti apa? Nanti Pak baca lebih aja ya. Dan temannya dikasih. Ini kebiasaan ya, pelajaran agama pasti lupa. Kelompok 1, kelompoknya Flora ya. Kelompok 2, kelompoknya Astrid. Silakan berdiskusi kelompok.
yang mengenai makna dan arti manusia sebagai cipta Allah. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai cipta Allah? Pertama, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki bentuk tubuh manusia, diciptakan sama seperti Allah. Manusia diciptakan berhubungan dengan ciptaan yang lain dan juga kepada sesama manusia, di mana Allah menghendaki manusia beranak cucu dan bertambah banyak. Terkandung gambaran manusia tersebut istimewa di hadapan Allah dan unggul di antara ciptaan. Di pihak lain terkandung pula tanggung jawab manusia atas seluruh ciptaan. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apa isi ayat yang tadi? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambaran Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berjumlah bangsa, turunlah bumi dan lakukanlah itu berkuasa di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas segala binatang yang ada di bumi. Sekian dari kami. Terima kasih. Begini, apakah sudah Bagaimana kelompok 2? Apakah ada pertanyaan lagi? Apa isi ayat 27 sampai 28? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan kandungkanlah bumi. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekian dari kelompok kami. baik kelompok 1 kita berikan aplaus. Tuliskan apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menjaga keadaan sebagai cipta Allah yang unik dalam bentuk Quran. Itu adalah refleksi untuk kita yang sudah kita dengar dari kitab suci, bagaimana Allah begitu baik kepada kita, kepada anak-anak sekalian. Ada yang bisa? Sudah? Kalau sudah siap, silakan. Valentina, silakan. Oke, silakan. Kelompok 1, kelompok 2 ada yang mewakili. Tugas yang kau berikan kepada kami yaitu bakat, sifat, keunikan, akal budi, serta hati nurani. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemberian-Mu kepada kami. Semoga kami bisa menjaga dan bisa mengontrol apa yang Kau berikan kepada kami. Ini doa anakmu ya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih kepada Valentina ya. Ya, jadi baik anak-anak, setelah itu Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Pertanyaan ini adalah hasil dari
apa yang sudah anak-anak terima, dan Ibu akan melihat kemampuan anak-anak setelah materi yang anak-anak terima sejak tadi. Pertanyaan hanya dua saja. Makna dan arti, apa makna dan arti manusia sebagai citra Allah? Apa makna dan arti manusia sebagai citra Allah? Manusia dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki serta mampu menarik dan mengolah alam semesta. Terus soal kedua, keunikan dan keistimewaan manusia sebagai citra Allah. Keunikan dan keistimewaan manusia sebagai citra Allah. Keunikan dan keistimewaan manusia sebagai citra Allah. Ya, silakan. Manusia mempunyai kelebihan yang luar biasa dan yang diberikan akal dan kesadaran baik internal dan eksternal. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua temanmu yang sudah menjawab dengan baik dan benar. Jadi baik anak-anak, Ibu menegaskan kembali, akun citra Allah yang unik adalah segambar dan serupa dengan Allah. Yang segambar dan serupa dengan Allah itu anak-anak harus wujudkan dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Allah Maha Baik, anak-anak pun harus Maha Baik. Allah penuh cinta kasih kepada sesama, anak-anak pun penuh cinta kasih kepada sesama. Harus terus bersyukur tentang apa yang sudah anak-anak terima dari Tuhan, keunikan-keunikan dan kelebihan-kelebihan serta keistimewaan anak-anak semua. Mungkin hari ini Ibu mau berpesan kepada anak-anak bahwa anak-anak harus terus menyatakan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Allah atas segala keunikan, atas segala kelebihan, atas segala yang telah anak-anak miliki. Karena dengan demikian kita sebagai citra Allah yang merupakan makhluk yang ditindaklanjuti oleh Allah demi dirinya sendiri, manusia berasal dari Allah, dikasihi oleh Allah dan mempunyai ikatan kesatuan dengan Allah. Jadi baik anak-anak, mungkin materi kita hanya sekian, kita akhiri dengan doa penutup. Doa penutup kita doa bersama, doa Bapa kami. Jadi anak-anak kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memberi salam. Ya, selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih.